Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga batu di batu sangka, jalannya rancak basimpang duo. Kok lai batu-batu kita bertakwa, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikannya tadi malam. Pada saat-saat yang ditentukannya, kita juga akan kembali selama-lamanya kepadanya. Dan setiap kita ini tidak akan sama usia dan tidak akan sama permatian. Yang jelas kita mohon semoga kita meninggal dalam keadaan dosa sudah diampunkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa kita tidur itu disamakan dengan mati? Ada ayat lain berbunyi, huwallazi yatawaffakum fil lail. Dia Allah itu yang mewafatkan kamu di waktu malam. Tsumma jarahtum fin nahar. Kemudian kamu dibangunkan kembali hari siang. Tsumma ilaihi turja'un. Dan kemudian semua kamu akan kembali kepadanya. Maka bisa kita tangkap bahwa dunia ini bukan tempat ketetapan yang abadi. Lai sehat je Bapak Ibu. Orang tidur dan orang mati itu rohnya sama dipegang oleh Allah. Tapi orang tidur itu tidak menyadari apa yang terjadi sekelilingnya. Itu mengkawaco orang Kamaliangan tidak tahu rumah lah diambil orang isinya, pintu lah patah, segala barang lah disikat. Karena apa? Tertidur pulas. Orang awak menyebut mati wana lalu dan tadi malam. Maka diistilahkan tidur itu sama dengan mati. Orang mati tidak dikembalikan rohnya lagi. Orang yang belum sampai ajal dikembalikan. Tapi heran awak Pak, orang mati lalu tu itu angoknya lebih gadang dari orang duduk gini Pak. Banyak orang lalu tu nang kadang angoknya kadang-kadang bentuk kemati. You bentuk kemati nah. Tengango-ngango muncul itu. Saya nampak ada Ustaz itu orang rumah mo dulu. Di Muzdalifah apa karuhnya lalu tu. Dari Arafah ke Pai ke Mina kan awak mabit di Muzdalifah menunggu hari tengah malam. Dan di sana pula kita melihat orang yang paling banyak. Di Arafah tapi tidak nampak sadonyo kerana ada tenda. Di Mina itu ya. Tapi di Muzdalifah tu tidak ada tenda. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat, ternyata
jamaah Masjid Makmur nan datang pagi kini nyobali anangoknya de Allah balik. Saya tadi dikembalikan jam 3 oleh Allah. Maka saya bangun, ambo lalok tadi dakek surau Kariang. Jadi ada di itu sangka ko surau Kariang ba ko la orang sini. Ya. Kemudian saya mandi, dan setiap kita mungkin sadar karena kita diciptakan oleh Allah ini bukan untuk main-main tapi beribadah kepadanya. Maka begitu kita bangun, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita turunkan kaki awak dua, awak gaib itu hendaknya diletakkan jaleh-jaleh ke lantai lo. Tapik-tapik, ada yang ke tangan kateh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kok ka kuok-kuok je tu. Pi pokok mencuang. Ada orang dewasa datang kok kuok, ya kan? Awak lagai kok banyak nang ganji pak. Ndak balik ke lah tu sah. Atau pasal dibawa ke rumah sakit. Tu nang kedua pak, awak lagai kau jangan memutar-mutar pinggang. Anak muda kami duduk tu nyop putar ke banyak kecik tulang. Putar kemari. Awak jangan cuba-cuba je lagai kau pak. Ada orang yang putar pinggang nak mau balik lebih tu tadi. Sabok gomoknya laku orang muda dulu deh. Itulah perubahan fisik kita itu. Di akhirat nanti tidak ada perubahan karena kita kekal di sana. Jadi barana awak kamarawat tubuh kau pak, tetap dia akan uzur. Ya kan? Uzur dia. Kemudian akan mati. Itulah kehidupan. Samo jubungo. Jadi kita mulai, ada tadi yang sudah salat tahajud jam 3 tu, capek lah jago dari itu 2:30. Ada mungkin yang jam 2. Setelah kita selesai tahajud dan witir, lah mulai orang mengaji di masjid. Orang mengaji di masjid ke gini pak, nan bapa orang nan marakam kaji tu, ya kan? Itu pak. Jadi kalau dapat awak langsung mengaji itu, jangan kaset ke kaset tu jadi putar. Ya, ini, kan? Inyo je nambah tambah palonya. Ya kan? Ala tahu subuh kama bersegera kita dari rumah. Apa yang beliau sampaikan tadi, kalau sekedar mendengar pengajian, banyak ustaz nalah divideokan kajinya. Ya kan? Akan bisa mendengar di YouTube saya. Tapi apa bedanya mendengar pengajian di YouTube di rumah awak, ndak ada nilai plusnya. Kalau kini baru saja ibu-ibu turun dari rumah bapak-bapak tadi, ya kan, berjamaah gini, duduk bayat tikaf mendengar pengajian, pulang sampai ibu di janjang, bapak baru berhenti malaikat mendoakan. Sejak turun tadi tiba di rumah mereka. Tapi doa malaikat itu 2 saja. Ya kan? Ya Allah, ampunkanlah dosa Masjid Makmur itu. Dan ampunkan dosa Ustaz Rizka Wardi. Rahmati dia ya Allah. Itu 2 itu saja doanya. Bang kau ndak kayo awaknya doa ni malaikat tu Ustaz. Dulu orang bertanya tu, kayo tu takdir pak. Ada aja di kampung ambo, seluruh Indonesia aku setiap kota tu nyala merantau ke sini. Seindak-indaknya ambo 1 tahun di kota tu aja. Barak kota banyaknya di Indonesia aku lah nyo kunjungi. Ya kan? Akhirnya nyo pulang di rumah mati. Ya kan? Nyo ndak kayo sekadar untuk makan penyambung itu sih. Jadi kayu tu ndak bisa dikajar doh pak, lah ditakdirkan.
Ada malah orang kayo ingin bansai. Iya kan? Tidak bansai tak? Siapa tu? Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi. Lah dijamin lah masuk surga tu. Sebab adalah Nabi menyampaikan orang kayo-kayo ko tahun masuk surga 40 tahun. Walaupunnya taat. Mendengar itu camih Abdurrahman bin Auf mendoanya ke Allah bansai alam mulia ya Allah. Tentu bau sawah nyo mengalih buah-buahan, ya kan, supaya nyo bansai balik nyo jual buah-buahan ko nam busuk. Ada orang melanjo ke nyo ni, lah hampir-hampir miskinnya. Kira di suatu negari ada orang sakit, ubeknya buah-buahan anak menjual itu inyo saja. Orang jauh banyak kota-kota lain sakit. Anyo kaban orang ada Abdurrahman bin Auf di Madinah. Inyo seorang tu nak mengalih buah-buahan busuknya. Bantu samui tapangku orang pergi ke Madinah tu. Ya kan? Mencari buah-buahan busuk. Tak jual lah kalih tu ni. Tak ambil-ambil akayu olehnya balik. Jadi malaikat tu untuk awak doanya dua saja Pak. Awak nampai ke surau Pak. Ya Allah ampuni dosa jamaah itu ya Allah dan rahmati dia. Rahmat tu kumpulan dari Asmaul Husna, dua nama Allah. Yang pertama Rahman, yang kedua Rahim. Intinya rahmat itu apa? Kalau kita dapat, intinya surga. Jadi orang yang datang ke surga, malaikat mendoakan ampunkan dosanya, masukkan orang tu ke surga. Apabila malaikat tu baranti mendoa sampai ibu bapak tiba di rumah balik. Baralamanya tu. Kira-kira manangka makbul doa malaikat jawab. Malaikat tu tak punya nafsu Pak. Jadi pikirnya tu tak ada melayang-layang. Serupa awak kan melayang-layang pikiran awak. Sedang mendoa, saya terkena pacar lama. Iya kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu. Malaikat tidak. Dia tidak punya nafsu, tidak punya keinginan. Maka dia khusyuk. Bekerja juga begitu. Tidak pernah dia letih. Bara orang mati setiap hari di dunia ko, laya do malaikat lalu tengah hari istirahat, musuh entah lo ya Allah. Tak ada Pak. Seluruh dunia orang meninggal setiap hari. Ya kan? Jadi syukur awak nampai ke surga di doa dek malaikat ndak barantinya mendoa sebelum awak tiba rumah mereka. Kecuali kata Nabi, kecuali orang nan banyak utang pindak muh membayar. Di kalau ada apa namanya utang keluar salah. Tak dapat apa doa tu. Itu mengkunya suruh dek Nabi awak ko menjauhi banyak utang. Kan ada orang berutang banyak tapi amuhnya membayar. Tapi sebagian orang berutang amuh membayar indah basi kali aja. Kalau ada orang pindah joto cigak baru tengah malam, itu orang banyak utang tu. Lambo tandoi mana tu bang, kau pindah tengah malam orang banyak tak tahu aja. Jadi orang yang berutang tak mahu membayar tu tak dapat doa malaikat tu dah, walaupun di masjid kau gini kalian tak ada nanti tu dah. Kalau tak ada pulang salah kalau ada. Tak dapat ke doa tu dah. Atu. Ya kan? Jadi ada syaratnya. Mudah-mudahan kita dapat itu semua dari Allah. Cerita pagi ke. Kita lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Apa bunyi ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut
hingga apabila telah datang kepada salah seorang dari mereka orang kafir kematian, artinya hadir di sana malaikat maut untuk mengambil rohnya. Qala, berkata orang kafir itu, apa katanya? Rabbirji'un, kembalikan lagi ya Allah. Artinya dari sakit go balik ambil kami sehat balik. Jadi manusia kafir ini aneh, ibu-ibu, bapak-bapak. Apa anehnya? Ketika akan ditiupkan oleh Allah roh ke dalam tubuhnya, kan ditanya oleh Allah dulu, alastu birabbikum, sia orang nan mada-mada di dunia ko, anak Nabi Adam namanya Qabil dulu. Tu mati kafir tu. Anak Nabi Adam. Apalagi anak Adam Smith. Ya kan? Nah, itu Qabil namanya. Kafir. Orang kafir itu bagaimana? Kita ingat-ingat ini, wahum la yunsarun. Tidak ada pertolongan Allah kepada orang kafir. Jangankan di akhirat, di dunia ini saja kata Rasulullah, kalau adalah kebaikan yang abadi di dunia ini sebesar separuh sayap nyamuk. Rangi barana gadang sayoknya. Separuh sayap itu ku adalah kebaikan yang kekal di dunia. Separuh sayuk rangi itu, setetes air pun tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang kafir. Tapi di dunia kode ndak kekal, banyak orang kafir itu nyogih kayu oleh Allah. Maka kita jangan mengatakan kekayaan untuk orang kafir itu bukan nikmat, tapi istidraj, bukan nikmat. Malah orang kafir itu bisa mencari sumber ekonomi di negara orang lain. Lah terjadi enggak di negara Irak gini? Betul Pak, karena pembagiannya di akhirat nanti tidak ada langsung masuk neraka. Jadi apa nanti enggak di tiga batu kokok bansai taat salah. Langsung masuk surga mati nanti Pak. Jangan tergiur awak yo kayu tu. Qanaah. Pak, di Indonesia go, di Sumatera Barat lalu tidak usah Indonesia. Itu ada Cino di Piaman. Tidak ada Pak. Tapi sekarang kalau Pak berjalan-jalan di Piaman tu banyak tambak udang. Tapi itu kini Cino punya nama ngerajon orang awak. Nah, berhebatnya. Ya kan? Disangka aku lah dulu tanah-tanah yang dikuasai Cino. Kalau Pak jual aja wali jangan Pak. Tu Pak bini cik lai sudah jual tanah tu. Biko nak kemenakan itu saja. Kan? Ini wali akan diberi kaya begitu. Pertama dia tidak memperhitungkan sumber ekonomi itu halal haram. Jadi kan karena dia ateis. Orang ateis kepercayaannya kalau lah mati masuk kubur abi pakaro. Itu perhitungannya. Makanya kaum muslimin, orang-orang kafir itu dikasih kaya oleh Allah. Karena nya ndak kadapek di akhirat nanti lai azab senang kanyo tarimo. Jadi kaya bukan ukuran kebahagiaan. Bukan ukuran orang itu para jemaah menjadi orang terhormat, tidak. Si Sambo berapa kayunya? Auto Lexus yang saya berapa? 7 apa? Apa ada auto Lexus di 3 batu ke? Auto auto usang-usang banyak ada kan? Nah,
Jadi manusia ketika akan ditiupkan roh, biya Fir'aun, biya Namrud, biya Kemal Ataturk, yang tidak mengizinkan azan di Turki dengan bahasa Arab, harus dengan bahasa Turki, itu barang sakratul maut, Pak, 3 tahun. 3 tahun sakratul maut itu. Kemal Ataturk kerana malang-alangi agama Allah sampai kini kecil orang ambil pailo kelai kubunya masih busuk tarui di luar, lalu kubur tu busuk. Karena dia menjadikan Islam liberal. Nah, ternyata tidak diizinkan ya Allah. Akhirnya si alunan sakit lama tu lah. Tahu Pak? Perdana Menteri Israel. Alunnya mati lah Pak. Jadi jangan main-main mempermainan agama Allah aja Allah kau naik. Jangan awak orang Islam kau salah Pak. Lah biar kadang dosanya lah. Awak Islam pindah semayang. Ada tidak di 3 batu kau itu orang? Tak perlu agama Islam tu kalau tak ke salat. Bab itu orang meninggal salat maghrib secie itu sama bazina jo induknya. Tu dosanya. Kalau nan padusi meninggal salat maghrib, dek mairi anak daro je mara pulai pe barale, sama dosanya bazina jo orang gaib laki-laki. Jangan main-main. Makanya Nabi mengatakan man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Muju umat Nabi Muhammad ke Pak? Umat Nabi Musa bacalah dapat di Al-Quran baik kok. Baitu ndak pai salatnya sumpah di Allah jadi makhluk kandi cie karoje. Besul ndak dapat ayatnya? Inyo ke pai salat berjemaah. Kira di tepi laut merah tu air susui banyaklah ikan keluar, anak baik salat leh langsungnya sumpah di Allah jadi karo. Kalau umat Nabi Muhammad kini kau nyebut itu di Allah, antah kawara banyaknya karo di luar nentu ke atau di Sumatera Barat atau di Indonesia. Orang Islam nantak salat kau banyak lah Pak. Tak masuk di kampung ambo di Baso di masa negari lah, ya kan? Ini manusia ini makhluk aneh. Ketika ditiupkan roh, katanya qalu bala syahidna. Allah seketik saya bertanya, alastu bi rabbikum, apa engkau mengaku bahawa hamba kau Tuhan engkau yang menciptakan? Iyo ya Allah. Sadonya menjawab iyo ya Allah, kami jadi saksi engkau Tuhan kami akan menyembah engkau. Alalaya ke dunia aku lah ketek lah gadang tak ada nyembah Allah, malah madu ayam berjudi, ya kan? Tak bisa judi berambung dia berkuat ke nilai judi online jual pay. Itu kebanyakan manusia. Kalau hidup itu jangan segala nanyo karajuan tadi baiko baitu ajal sampai malaikat maut tiba nyo membana ke Allah. Aku isi ayat tadi, Rabbirji'un, ya Allah balik kami balik, jangan mati yang kami dulu, dari sakit balik kami sehat. Itu manusia apa? Namrud, termasuk Fir'aun, termasuk Hitler, termasuk Mussolini, termasuk Karmal, termasuk Aidit. Kan mengaku tidak bertuhan tu, ateis, komunis. Tapi malaikat maut tiba hanya minta disehatkan balik, alun dimatian lain. Aku seandainya Allah bertanya kayaknya kamanga waang, ya kan? Jawabnya la'alli a'malu saliham fima taraktu. Itu surah Al-Mu'minun ayat 100 lah tu. Nanti atas tadi ayat 99. Kok kapak calik biko ya kan? Lain dak otak dak tua omeh situ tu. Calik biko.
kami kamanjapui amal saleh kami nanti tinggal yang seharusnya dulu kami lakukan, tapi kami lalai, nak percaya kami jolongnya. Tapi setelah malaikat maut tiba, alam gaib yo percaya ini Allah sekali. Kini awak kan melihat alam nyata sebaru kok, ya kan? Alam gaib alun samada orang pak malaikat maut tiba, alam gaib lah nyo caliak, nyo minta babalik hidup, ndak rela mati. La'alli a'malu salihan fima taraktu, aku akan menjemput amalku yang tertinggal. Kemudian kecil Allah sesudah itu, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, itu pemanih mului ang saya tunjuk, iya kan? 100 tahun ang den nagih humu untuk beribadat, ang main-main, ang engkar keden. Kini lah den suruh malaikat maut tiba mambi ang wa ang minta babalik, itu permainan lidah wa ang sedunya. Seandainya den hidup anu parangai lamu ang tu kambuh balik. Semua orang babini pak, anyo carai dek parangai ku buru pampuk padu ayam. Carai je bini bergaduh saya. Hanya baik apa pantun. Sudah tu bini kau tambah rancak nampak. Kan? Lapih nandari 5 purui anda menjalang koto tuo. Oh jando japui dan surui dan ubah perangai lamo je. Lahnya japui di jando kau lihat. 3 bulan saja lah tiba lo perangai lamo tu balik. Amor itu sia ingkar. Jadi kecil Allah ndak bisa tu permainan mului ang saya tanya. Kini mati selang lain tanggung azab dia. Ini. Begitulah semua orang yang engkar-engkar itu. Ketika ditiupkan angok, bertuhan ke Allah. Ketika dia hidup, mengerengkang ke Allah. Malaikat maut tiba, membana lo ke Allah balik. Itu tidak cik-cik suratnya pak. Dalam surat sajadah ada ya mak. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna tu lah nampak alam gaib, lah nampak nyobayangan di Allah bagaimana siksa neraka. Wa sami'na farji'na, kembalikan kami. Kalau orang 3 batu nama perangai itu minta dibalikannya ke 3 batu balik, ya kan? Na'mal salihan, karba amal saleh, inna muqinun, sesungguhnya akan meyakini Islam ini lagi. Jadi manusia kau memang banyak menyasa kudian pak. Biar di dunia, biar urusannya jo Allah. Ada carian orang pak, ada pek dia laki nang kayo sudah. Dia menyesal. Nah mau menyesal ya kan? Jadi menyesal itu sebelum datang malaikat. Ada pertanyaan orang, awak orang mukmin ko ada je masuk neraka ustaz? Ada. Taat na awak ba? Ada masuk neraka transit. Bab itu ketika ditimbang barek dosa dari palo, habis itunya nang kida kono barek. Tapi itu pula lah kata Rasulullah, gadang di hati awak. Setelah habis dosa tu disapuh dibakar di neraka, awak keluar balik, tapi kulit awak pas bentuk kopiah hamba kok. Apa-apa ibu-ibu jemaah masjid makmur ingin tak transit di neraka tu dulu? Sedang transit menunggu pesawat sebab ambo pergi ke Kalimantan tu 5 jam bermanuang di bandara. Dari Padang ke Jakarta Kalimantan. 5 jam. Apalagi transit di neraka.
Jadi kalau mau kita masuk Islam, sasailah ketika dosa-dosa awak, ingin awak rogo sebagai orang Islam, ndak barik timbangan kaki dak. Ya kan? Sesali dosa itu minta ampun sebelum malaikat maut memang yang diceritakan Allah sih kau ndak orang mukmin kada pak ahaduhum dari salah satu mereka orang kafir. Ini orang kafir ini. Tapi orang Islam yang meninggalkan salat juga kafir kata Nabi. Walaupun kafirnya ndak murtad. Atau mengkode orang awak, pak orang ndak salat tu pinyo Islam, basalat nyo maiknyo. Tapi kalau nyatonya murtad keluar dari Islam, salat kan. Nah, nyo kan ada orang Islam go pak, yo ndak salatnya do. 2 kali setahun lagi nyo balikin sarungan baru, yo baju baru tu. Salat sunat dan dua tu. Kanalah je tu. Padoin. Padoin tak. Ini kan orang tak ngerti kan. Apa-apa ibu-ibu nala saumu ambo pernah ndak dahulu mendengar kaji Buya Haji Datuk Tampalawan? Orang lalu tu. Ada ndak undang ketiga batu aku ketika dulu. Pengurus-pengurus lama lah aku lagi duit je. Ada kami acuk tu diundang ke baso ketika tu ambo ketek-ketek. Apa tanya orang ke beliau, Buya, kalau suami ndak salat isteri lai, apa tu? Itu isteri bersuami wawau gitu. Rasanya kan kasar nada. Kalau isteri ndak sembahyang, suami lai, itu suami beristeri wawau. Kedua-duanya ndak sembahyang buyanya lalu dia teh depan, dua iku wawau duduk dia lalu dia teh depan. Iya kan? Kiranya itu dasarnya di beliau mengecek pada itu tu. Iya kan? Orang kafir tu kan najis. Tidak boleh masuk masjid. Nah, tu Al-Quran melarang. Dulu Clinton kan masuk ke masjid Istiqlal. Ulama rapat di Jakarta. Tak boleh encik calik di luar saja. Tak boleh masuk ke dalam. Karena Presiden Clinton tu orang Katolik. Itu dia awak kapi namanya. Iya kan? Sebenarnya kapi itu bahasa Minang, Pak. Kalau bahasa Arabnya kafir. Cuma di Minang kok dek lah batuka jo iye tu buruk namanya. Banyak kapi aja. Nah, kafir itu artinya tertutup. Tertutup pintu hatinya menerima aturan Allah. Itu kafir. Orang main bola nyo ambil lo istilah nan 3 huruf tu untuk penutup gawang, kiper. Kan itu je hurufnya tu. Kafara. Orang kapai umrah supaya jamaah serak-serak kain jamaah go nyo agi kopor. Ngerti? Cuma di Minang dek batu iye gua. Kapi tertutup pintu hatinya. Tidak mau menerima aturan Allah. Kemudian kita orang mukmin ini Pak, karena kita tidak nabi dan tidak semua kita akan mati syahid. Jadi dikubur ada pertanyaan. Jawab Allah leka orang tadi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Permintaan kamu tu ndak ambo pelakuan do keji Allah. Di depan kamu sedia kubur. Engkau akan tidur di sana ila yaumi yub'atsun, sampai hari hari berbangkit ko Pak, abara jarak-jaraknya ko ha, jo hari kiamat. Kalau kita cari Pak, banyak bana ayat mengenai kiamat Pak. Yo hancur kadang Pak, alam semesta kan. Ada bunyinya izas sama fatarat. Dan dibaca imam tadi, mata'an lakum wali an'amikum fa idza ja'atis sakha. Ada lagi cerita kiamat itu Al-Qari'ah. Ada cerita kiamat itu idza zulzilatil. Banyak sekali cerita kiamat ini.
Nah, hancur total semuanya alam semesta ini. Yang diceritakan Allah di sini tidak hari kiamat, hari berbangkit. Artinya kaum muslimin sudah direhab oleh Allah kembali dengan kekuasaannya yang hancur itu. Terjadilah tempat baru namanya mahsyar. Apa jaraknya tuh tidak tahu waktu itu Pak. Allah menciptakan saja dulu Pak bumi alam semesta ko sittati ayam. Sittati ayam itu 6 masa. Ya kan? Para ahli kaum muslimin mengatakan yang 1 masa itu 1 miliar tahun. 6 masa 6 miliar tahun. Karena alam semesta ini dari asap. Bagulung-gulung asap tu entah bara proses lamanya mengareh sudah tu Pak pecah berpelantingan dia. Jadi terbagilah beberapa planet yang diberikan oleh Allah untuk hidup manusia, namanya bumi. Bulan tu belahan bumi je Pak, tidak ada orang hidup di sana. Baru itu oksigen dah ada. Dah ada oksigen di bulan tu. Armstrong kata sudah tu Pak nyoba di bawah. Nyoba dari bawah oksigen tu. Kalau ada lah oksigen di bulan tu Pak, 80 ada orang piaman mah. Nya mengalih lontong gulai paku juga gulai tunjang tu. Iya Pak, bang kau tahu Ustaz. Di Bontang, iya kan? Ambo ngaji balik papan Samarinda, Bontang. Tak tanggung banyak orang piaman. Ya kan? Tapi di bulan kau tidak ada oksigen, ya kan? Tidak ada orang pergi ke sana. Tidak ada kehidupan di sana. Berapa lamanya proses dari kiamat dan berbangkit? Itu dipelukan ya Allah beliau. Assalamu tu awak dalam kubur Pak. Coba bayangkan itu. Artinya apa? Bahwa hidup di dunia ini sebentar nan lama dalam kubur. Amal suat neraka lah nanti nak sengsara waknya. Hidup di dunia sebentarnya. Pak, orang membuat rumah bertingkik di dunia kau Pak, pasti orang tu muda dulu ketika membuat rumah. Tu kau nafsunya membuat rumah bertingkiknya bisa berlari sini jenjang tu. Akhirnya umurnya lah 70, bisa aja tak berlari naik jenjang tu. Tak Pak, lebih-lebih adalah samure, saraf terjepit, remeti, kena jin balang, layu-layu agak gitu. Ambo orang rumah ke meninggal itu mah Pak, dah kain lah sudah, jom mesin cuci, udah tolong jamuan ke teh ya. Rumah bertingkik kami itu bukan nando Pak, untuk menyamuang kain saya, rumah kami ke rumah perumnas. Rumah BTN, bangunan tidak normal. Jadi tidak ada penjemur kain di bawah tanahnya ketek. Dibuat bertingkik saketek untuk penjemur kain. Ambo nyemur kain ketek lah. Itu Pak. Jadi kalau ada Pak berumah bertingkik, kini umur lah 75, tak talok ketek lah. Jual salah rumah tu. Pitihnya ke rumah tafiz, ke rumah yatim, musaji nanalun siap tu buat serumah rendah je. Anak lah nyoba lakinya ke Jakarta, ke Palembang, awak berdua saya tinggal lah. Buat rumah ketek, cie, nasi pasan sejo grab, tak perlu tanah lah. Kini dunia ini canggih Pak. Ya kan? Pasan sejo grab, tanya nyopuyan, kama makan negeri minta. Jadi ketika orang muda bisa naik rumah bertingkat itu, karena kakinya alun sakit. Kini awak di musaji, kau saya duduk Pak, apa perhatianlah orang nenggek-gek kau ketagak kau lincahnya. Indah Pak, kalau duduk di dinding tu pacik ke dinding tagak. Nah, itu Pak. Aku nak rumah tingkat lagi. Nah, jadi di kubur nanti awak ditanya, ini hadis targhib, hadis sahih targhib, ya kan? Targhib anjuran karena pahalanya besar dan bisa melepaskan kita dari azab kubur.
Ada hadis ini sahih tarhib, itu menceritakan tentang ancaman, ya kan? Tarhib J, targhib J. Hadis tarhib tu contohnya nam pendek salah, tapi babayo kalau di kerajaan kadang dosanya dah masuk neraka. Hadis tarhib nam pendek tu ar-rashi wal murtashi finnar, orang nan menyogok je orang menerima sogok masuk neraka. Jadi anak apa lulus di suatu instansi, tes lulus, kemudian kesehatan lo ketika wawancara babisi orang, Pak cari pitih 35 juta ya, hendaknya gagal wawancara bekos. Abialah hendak jadi PNS anak Pak tu, ya kan? Daripada inyo baroso selama hidup gaji nanyo terima dek basogok gerejo, ndak berhasil, ya kan? Malah ada orang Pak dek takui melanggar aturan Allah ko, lah diangketnya Pak, ndak basogok kenyo masuk dah. Berhentinya bukan kaum muslimin nyo takui riba segala macam. Orang gaiknya lah gaik. Ndak ada adik, ndak ada kakak kemunian. Nyo kerja di Surabaya. Orang gaiknya tinggal di Padang. Dibawa ke sana ndak muat. Pai dan jual ya, ayam dan itik dan gaik. Ya kan? Ada coknya mendengar pengajian kau. Ya kan? Orang gaik tu jan jauh dari awak, bisa aja dilihat sekali 3 hari, sekali 4 hari. Ya kan? Awarantinya dengan hormat kerajaan tu Pak. Nyobae beteranak puyuh. Kambang nyo kambang anda Allah Pak. Sebab niatnya memelihara orang gaik nama lain inyo. Ya kan? Akini kaum muslimin lah beteranak sapi digemukkan gua. Lah miliaran pitihnya. Nak mangga aja pegawai negeri itu. Ya kan? Atuh. Jadi awak jangan sampai seluruh bumi ini ditebarkan rezeki. Tak jadi pegawai awak nama gir sakial Allah. Malah banyak orang nan tak pegawai bapak-bapak nan dia gir rezeki banyak dia Allah. Ambo jadi pegawai dulu Pak 7 tahun di pabrik nak naik pangkat lah. Tak naik pangkat baik tu jazah STM tak ada. Tapi yang modek rutin kaum muslimin membaca-baca Al-Quran, baca hadis gua, dipanggil ambo, dipanggil orang mau ngaji. Tiok sanjo dapat gaji. Bekonya gila sudah ngaji gua. Iya kan? Ini bapak-bapak ibu. Jadi ndak ada jadi pikiran dia mau ndak naik pangkat tu. Orang stres ke Pak? Nyo tanyo, kesalahan ambo Pak lah sekian ndak ada naik pangkat ambo. Mana ada mau tanya itu? Allah magi orang lain. Ya kan? Akini ndak tabayang nembo terus Pak. Wirid direkam orang, di videoan orang. Mandanga orang Minang nan jauh-jauh. Rupun tak puihnya dengar video tu saya. Nyo telefon lai. Nyo kode saya ketik lo atau dijawab. Waalaikumsalam jangan nyo telefon lai. Buya, bisa ndak ke Kalimantan? Orang IKM. Ambo lah 70 tahun lebih Pak. Kalau pergi jauh ambo tu ndak boleh ada anak ambo seorang. Boleh ndak anak ambo dibawa cik. Buya bawa anak buya cik. Orang nak merekam cik. Bini buya cik. Bini ambo lah mati je. Kami bayan sewa pesawat sadanya. Pokoknya buya hadir di tempat kami. Di lapangan terbang tu je Pak. Nak mudo-mudo menyepui ambo. Ya kan? Tunjuk angkek ambo Pak. Nya dukung tu. Ya kan? Buya, kami di video saya menjadi rasa bermimpi kami buya tiba si coach. Hanya bawa mau dia orang nanti nanti mencari apa Pak? Tanah untuk ibu kota baru tu. Kira kadang otak seorang kena ada bantu. Ya kan? Nyo kabil lah. Ya kan? Lah adonan itu tu bangaju ke ditukar jana lain kan? Tak ada tanah data saya
Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, yang menawar, yang memberi, yang membagi rezeki itu Jadi naik minyak kau gini je dipikiran apa? Kalau bonda di Bali juga, bapak bonda kemari ya. Ambo saja naik minyak mau Bali, malah mudah metongnya gini, 3 liter 30.000. Dahulu kan 7.000 sekian, apa ya Allah mengeling-eling. Iya kan? Itu sampai liter, ribu. Ya dia juga ada segi dari Allah je. Alhamdulillah pemerintah awak kau hebat. Hebatnya. Tak naik dah pak, tapi menyesuaikan. Hebatnya. Supaya rakyat Indonesia kau sehat, nyo luncurkan kartu Indonesia sehat. Supaya rakyat Indonesia kau jangan dibodohi, nyo luncurkan kartu Indonesia pintar. Mungkin enggak sebulan lain meluncur lo kartu Indonesia sabar. Itu perkiraan ambo. Kalau hendak di Bali minyak tu terpaksa di sundown dah lah. Ya kan? Ini. Nah. Jadi awaklah tabuju di kubur nanti datang malaikat. Dalam hadis targhib ini diceritakan begini. Ya'tur rajulu fi qabrihi, setelah terbujur mayat dalam kubur, idza utiya min qibali ra'sihi, ketika malaikat akan mengazab dari kepalanya, dafa'athu tilawatul Quran, tilawatul Quran, dia dibela oleh bacaan Al-Qurannya. Jadi apa ibu nak rajin baca Quran pak, tak mampu malaikat mazab dari kepala dah. Dibela oleh bacaan Al-Quran itu. Karena apa? Satu huruf 10 pahala. Bismillah itu 9 balik hurufnya tu. Berapa pahala? Itu dibaca ayat panjang-panjang. Ya kan? Tak membaca Quran na orang Islam ko pak. Di dalam salat nyo baca Quran mah. Beruntungnya orang salat tu leh. Kalau orang tak salat, bilanya baca Quran pak. Pamilo, tak ada. Jadi bacaan Al-Quran itu membela kita nanti karena simpanannya di memori. Makanya kepala yang akan diazab kiranya isinya ayat Quran. Memori itu tak hilang rekaman tu dah. Akan gagal nyo mazab dari kepala malaikat tu, nyo suruh dia Allah pindah ke tangan. Idza utiya min qibali yadayhi, ketika malaikat itu datang ke arah tangan, ba mengko yadayhi, tangan kedua, dafa'ahu sadaqah, dia dibela oleh sedekahnya. Jadi asal masuk ke masjid pak, mencalik ke sinana, isi kotak tu. Itu tangan awak nan magih tu pak, iya kan? Nyobela awak nanti karena tangan kuacok memasuk empitih ke dalam kotak infak. Apa bedanya infak je sedekah? Kalau sedekah bisa ditukar juga galak. Saya barangkali ibu galak saja tadi. Itulah jadi sedekah saudara awak. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sedekah. Kalau masuk awak ke masjid, itu kan tak sedekah namanya infak. Galak saya ke kotak tu tak isinya. Masuk sekolah, cek ke kotak, tak isinya. Jadi orang nan suku magih tu pak, nyobela nanti di tangannya tu. Tangan dua ustaz, tangan kiri pak. Kalau kita mengaruh dompet untuk bersedekah, satu ndak tangan kiri. Yo nyo pacik dah. Hanya keluar piti di tangan kanan. Ya kan? Nyo isian di tangan kiri juga berperan. Ndak untuk cibok saja. Kalau makan awak je sendok, tangan kiri memecik garfu. Nah, gagal lo malaikat azab di tangan tu, dia orang ko taruh tiuk pagi ke masjid mengisi kotak infak. Alun nan wakaf leh. Aratonya banyak, nyo sudah masjid seorang. Serupa masjid Al-Hakim di Tapilau itu.
Itulah biar banyak pandam lawi pada masjid narencak tu apa? Pitih orang tu banyak habis pandam lawi daripada masjid nalatagak. Ya kan? Nyo suruh lo pindah dia Allah, pindah ke kakinya je. Kanyo azab lo awak di malaikat dari kaki. Dafa'ahul masiyu ilal masajid. Hadisnya, idza utiya min qibali rijlaihi. Ketika malaikat pindah kepada kedua kaki, dafa'ahul masiyu ilal masajid. Nyobela wak de kaki ko. Kerana kaki ko taruh salat berjamaah, pahi kamu saji. Sama yang kamu saji ko menambah umur apa Pak? Kalau umur Pak jadi 20 tahun, ya kan? Tambah 27 hari. Itu tambahannya. Kerana nyo 27 kali tingginya derajat salat di saji ko. Jadi penambah umur awak iyo tu. Menambah umur awak ibadah dah dapat banyak. Jadi tidak rugi awak. Malah tidak mampu malaikat mazhab karena kaki ini bicara, saya terus melangkah ke masjid membawa tubuh yang besar ini. Walaupun kaki ko layuh, nyo datang batungke. Tidak bisa bersimpuh duduk di masjid, nyo kurisi. Jadi baru untuanglah orang nambah jemaah. Akhirnya bebas dari azab. Saya yakin jamaah Masjid Makmur ini lepas dari azab kubur nanti. Kalaulah lapih dari azab kubur Pak, kotak-kotak tu kan lebih sih ada jin kau saji ada nyetigo tadi hadis tu kan. Ini dia sejalan kotak tu kan dulu kini nan kotak kau berjalanan sedang jamaah duduk Pak, ndak lu satu lagi tu ketika kotak tu lalu nya pura-pura lalu. Alah terlampau kotak tu kan jago. Itu awak sendiri nak rugi. Ya kan? Awak sendiri nak rugi. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada nan salah dari penyampaian ambo apa-apa, itu sumbernya dari ambo seorang. Ambo minta ampun ke Allah. Nan bana Allah disampaikannya ke Rasul, Rasulnya sampaikan ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, sampailah ke ulama di zaman kini. Mudah-mudahan ulama jenis makhluk langka ini yang harus dilindungi. Ulama kau adalah jenis makhluk langka gini apa Pak? Iya kan? Tak parah lek. Tak parah lek. Maka Allah serahkanlah anak ke rumah tahfiz. Didiklah dia dengan Islam secara sempurna. Kalau anak kita, cucu kita sempurna, akan timbul pemimpin masa depan yang baik-baik akhlak. Pemimpin yang kurang-kurang ajar gini kok Pak tak pandai mengaji gitu lah. Masuk ketik tak adanya ajar dia maknya. Tu makan riba amak jo apaknya memperanak ampi pitih. Kemudian nyo dapat jadi menteri. Tambah kurang ajar perangai. Karena tubuhnya tu digadaan jo barang nan haram. Itulah tugas kita. Kita nak lagi kau Pak pitaruan ke minantu jo anak, awak tak kemungkin beranak karena lebih-lebih ambo bini tak lodo lagi. Kan? Tak mungkin beranak. Pitaruan ke minantu supaya mendidik anak samparono jo agamo. Nah, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapantun nombor jadi di ma jalan kaguguk dake pasar padang luar, sungai tanang di bukit tinggi tasabui ayahnya janih. Di ma ibu-ibu cakap pintu ke masuk sinan lo pintu ke keluar. Lah ambo lapeh juati nan suci jemuko nanya ni. Bakiro lalai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.